Pengertian kata talak atau cerai. Silakan disimak. 1000 kali istri minta dicerai. Sebelum suami bilang oke, masih sah suami istri. Tapi sekali saja suami keluar kata cerai, walaupun maksudnya bercandaan, maka jatuhlah talaknya. Olok-olok ngaku bujangan di depan orang lain, jatuh pula lah cerainya. Tak sengaja berucap, sana balik ke bapak ibumu, itu pun telah jatuh cerai. Pengertian talak atau cerai. Mungkin kata cerai itu sudah terlalu sering kita dengar, meski kadang kita tidak tahu apa sebenarnya arti talak itu. Pertama-tama kita bahas soal perbedaan antara talak dan cerai. Cerai dan talak adalah artian yang sama. Talak adalah bahasa Arab sedangkan cerai adalah bahasa Indonesia. Talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau semakna dengan itu. Talak dalam Islam adalah halal tapi sangat dibenci sama Allah. Perbuatan halal tapi paling dibenci Allah adalah talak. Inilah macam-macam talak. 1. Talak raj'iyah, yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak raj'iyah karena suami bisa rujuk kembali dan masa iddah belum habis. 2. Talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut talak bain kubra. Lafaz ucapan talak. Talak shar, yaitu talak dengan lafaz yang jelas dan terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, kamu saya cerai, atau kamu saya talak. Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram untuk bercampur. Talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, pergi kau dari sini, atau pulang ke rumah orang tuamu. Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal untuk dicampur. Talak kias. Talak jatuh apabila suami mengaku bujang. Misalnya ada suami yang suka ke wanita lain untuk menyembunyikan status aslinya. Lalu dia berkata kalau dia bujang, maka talak jatuh. Jika si suami tetap menggauli istrinya maka hukumnya zina. Hukum-hukum talak. Pada dasarnya talak atau perceraian adalah suatu yang tidak disenangi yang dalam. Istilah usul fiqh disebut makruh. Meskipun hukum dari talak itu makruh tapi bisa dilihat dari sebab tertentu. 1. Nadab atau sunnah, yaitu jika dalam keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dilanjutkan dan seandainya tetap dipertahankan maka akan timbul kemudaratan yang lebih besar di antara kedua belah pihak. 2. Mubah, atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadinya perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian itu dan manfaatnya ada. 3. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, serta ia tidak mampu pula membayar kafarat sumpah, dan tindakan ini memudaratkan bagi istri. 4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istrinya dalam keadaan haid.
atau suci, yang dalam masa itu istrinya telah digauli. Pesan: jangan main-main dengan kata-kata cerai. Maaf, tidak ada unsur menyindir siapapun ataupun. Ini bukan kisah realitiku. Aku hanya saja menulis dari apa yang aku baca dari sebuah buku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa suka, komen, dan subscribe.